Pikiran bahwasanya mereka pada intinya ya menerima lalu wait and see. Kalau andaikan Board of Peace tidak berkomitmen pada perdamaian Palestina, maka tetap akan diminta untuk keluar. Tapi sekarang mereka menerima dan ngasih waktulah kepada Presiden Prabowo. Kira-kira begitu. Oke, izin mengomentari teman-teman sekalian. Yang pertama, komitmen terhadap perdamaian dalam tanda kutip yang dimaksud oleh Trump dan dimaksud oleh Netanyahu dan mereka berdua adalah satu grup, itu jelas sudah disampaikan komitmen perdamaian quote and quote-nya itu, yaitu adalah bahwasanya mereka tidak menerima pendirian negara Palestina. Itu yang pertama. Dan teman-teman tahu berapa kali Trump itu memerintahkan agar Amerika memberikan veto terhadap PBB ketika pembahasan Palestina sedang terjadi. Itu kalau aku nggak salah ingat 3 kali. Berarti mereka sudah menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada komitmen sama sekali untuk perdamaian Palestina. Dan Netanyahu sudah ngomong jelas dia tidak akan menerima pendirian negara Palestina, dan dia sudah jelas bilang bahwasanya tujuan dia adalah menguasai seluruh wilayah itu. Dan Trump juga sudah memberikan komitmennya dengan memberikan senjata, bantuan apapun yang diperlukan, karena dia sudah jelas berpihak kepada siapa. Yang kedua, teman-teman sekalian, Pak Presiden Prabowo itu sudah nerima bahwasanya dia akan bergabung, dia mewakili Indonesia akan bergabung di Board of Peace sebelum ngomong dengan ulama. Artinya ulama-ulama di MUI sekarang bisa tahu bahwasanya itulah yang kondisi yang terjadi dengan Board of Peace. Sudah ditentukan sama Prabowo, baru minta pertimbangan ke yang lain. Artinya yang lain sebenarnya nggak punya di Board of Peace itu ya, yang lain nggak punya pilihan kecuali ngikutin Trump. Itu aja sih, nggak ada pilihan. Yuk kita bikin, yuk kita rembuk seperti apa nih perdamaian di Palestina. Kira-kira kayak apa sih Palestina tuh harus ada di depan. Enggak, Trump udah bikin konsep, Trump udah bilang bahwasanya dia akan jual Gaza dalam bentuk properti, dan dia tidak ada urusan dengan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Dia cuma mau menjadikan Gaza sebagai properti untuk dia dan untuk dunia. Dan dia ngajak orang lain di Board of Peace. Maka semua aturannya dia yang tentuin, dia bos seumur hidup, dan semuanya tidak ada yang bisa mempengaruhi kecuali dia. Jadi nggak ada hak veto di situ. Jadi Indonesia pun sebenarnya cuma bisa usul, tapi usul itu tidak akan diterima kalau Trump nggak setuju. Itu sama kayak ketika para ulama di MUI diminta ke istana, keputusan itu sudah dibuat. Artinya ya nggak ada gunanya juga sih ulama-ulama ke sana lalu terus kemudian mau mengatakan gini nih harusnya, atau Pak Presiden Prabowo rembuk dulu sama ulama. Enggak sih, tapi itu sudah dibuat keputusan dan ulama harus nerima.